Salam Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan bahas tentang penghalang-penghalang doa. Ada yang bertanya kepada saya begini, Ibu, kenapa ya doa saya tidak dijawab Tuhan? Bertahun-tahun saya mendoakan itu, tapi tidak kunjung dijawab Tuhan. Ada apa? Saya ini rajin ibadah. Saya ini ikut pelayanan. Ketika ada orang sakit, saya ikut berkunjung, mendoakan. Ketika ada komsel, saya ikut. Ketika ada pelayanan untuk orang tua, saya ikut. Pelayanan untuk pemuda-pemudi, saya ikut. Pokoknya saya aktif di dalam pelayanan. Tetapi kenapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Ada apa? Ternyata ada beberapa hal penghalang-penghalang doa. Yang pertama adalah ada bibit kesombongan di dalam diri kita manusia. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Saya teringat dalam satu firman Tuhan, dalam Lukas 18 ayat 14, di sana ada dua orang. Yang pertama, orang Farisi, dia berdoa begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku bukan seperti pemungut cukai ini. Nah, sementara pemungut cukai, dia berkata, aku tidak layak di hadapanmu Tuhan, aku ini orang berdosa. Bayangkan ada dua pribadi, yang satu sombong, yang satu rendah hati, yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sekarang pertanyaan, siapa yang dijawab Tuhan? Doanya di situ. Apakah orang Farisi? Dia menganggap dirinya paling hebat. Dia menganggap dirinya tidak berdosa seperti orang lain. Aku tidak sama seperti mereka. Sementara pemungut cukai tadi, aku tidak layak. Dia menganggap dirinya orang berdosa. Dia remuk hatinya. Dan Tuhan pun berkata seperti firman Tuhan tadi, siapa yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Yang kedua, ada perselisihan antara suami istri. Pasti ketika berkeluarga, antara dua menjadi satu, bayangkan, pasti ada perbedaan di antara kedua. Tapi bagaimana perbedaan itu bisa disatukan? Kita harus menerima kelemahan, kekurangan pasangan kita masing-masing. Jangan hanya menuntut kelebihan suamimu, menuntut kelebihan istrimu, tapi terimalah kelemahannya. Terima kasihilah dia dengan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan di sana, demikianlah kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lemah, hormatilah mereka. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ya. Kasihilah istrimu sebagai kaum yang lemah. Wanita-wanita itu lemah, tapi lembut. Oleh sebab itu kasihi, hargai, cintai. Jangan menganggap ini loh saya laki-laki, saya bapak-bapak, saya yang super. Tapi istri yang lemah dikasihi. Menerima kelemahan suami dengan istri, apapun keberadaan dia, tentu itu akan menghilangkan perselisihan, percecokan antara suami istri. Sehingga tidak ada penghalang, benteng-benteng doa kita tidak dijawab Tuhan. Ketika itu kita lakukan, suami istri mengasihi satu dengan yang lain, maka tingkap-tingkap di langit terbuka. Doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Nah, yang ketiga, dosa. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah dosa-dosamu. Ada dosa yang mencokol di dalam hati kita sehingga doa kita tidak terjawab. Karena kita menyimpan akar pahit dendam. Itulah penghalang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, yang keempat, ada kemarahan. Firman Tuhan katakan supaya kita selalu berdamai satu dengan yang lain. Tapi namanya kita hidup pasti ada ketidakcocokan, ada perselisihan, namanya berkeluarga antara suami istri. Tapi firman Tuhan katakan jangan sampai matahari terbenam. Makanya di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, sekiranya engkau mempersembahkan persembahan di mezbah Tuhan, tapi engkau teringat
kepada saudaramu yang menyakiti hatimu, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Bereskan dulu hubunganmu dengan orang yang menyakiti engkau, bahkan yang kau sakiti itu. Setelah itu apa? Maka persembahkanlah sesuatu kepada Tuhan. Maka doa kita akan didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan. Jadi kalau belum beres hubunganmu satu dengan yang lain, jangan harap doa kita dijawab Tuhan. Bereskan dulu. Amin. Yang kelima, penghalang doa adalah kebimbangan. Ketika kita berdoa kepada Allah, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Ketika kita berdoa, kita yakin, percaya bahwa doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Amin. Jangan bimbang. Orang yang mendua hati tidak akan hidup tenang. Kalau berdoa, yakin Tuhan, engkau menjawab doaku. Jangan ragu. Kenyataan memang sulit, tidak mungkin. Tapi jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Percaya dengan segenap hati. Yang keenam, tidak sabar menunggu jawaban. Coba lihat apa yang terjadi ketika istri Abraham, Sarai. Ya, Tuhan sudah berfirman bahwa engkau akan mempunyai keturunan. Keturunanmu akan banyak seperti pasir, tidak bisa dihitung jumlahnya. Tapi Sarah melihat tidak mungkin. Karena saya sudah tua, sudah mati haid. Bahkan suamiku sudah tua, sudah bongkok. Gak mungkin. Dia mempunyai inisiatif. Dia ambil Hagar. Dia kasihlah Hagar kepada Abraham. Sehingga lahirlah Ismail. Tidak sabar. Padahal Tuhan sudah berfirman, engkau akan mendapat keturunan. Dia tidak sabar. Dan saya mau katakan, inilah penghalang-penghalang doa, ketidaksabaran dari kita. Nah, saya simpulkan, ada beberapa tadi penghalang doa. Yang pertama, jangan kita miliki kesombongan. Karena ketika kita sombong, kita akan direndahkan. Tapi ketika kita rendah hati, kita akan ditinggikan. Yang kedua, perselisihan di antara sesama kita manusia, baik antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, harus hidup tenang, damai, sukacita. Dan ketiga, dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi penghalang antara engkau dengan Tuhanmu adalah dosa. Oleh sebab itu, bereskan dulu dosamu, baru datang kepada Tuhan. Yang keempat, ada amarah di antara kita. Nah, sebelum membereskan masalah hubungan marah kita kepada sesama kita yang menyakiti diri kita, tinggalkan dulu persembahanmu. Setelah itu kau bereskan, datanglah kepada Tuhan. Maka tidak menjadi penghalang di dalam doa-doa kita. Dan yang kelima, jangan pernah bimbang. Jangan pernah ragu, khawatir, cemas. Tapi ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan seruan kita. Kita percaya Dia akan menjawab setiap isi hati kita yang paling dalam. Nah, yang keenam, harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Jangan seperti Sarah tadi. Ya, dia mempunyai cara yang lain. Dia kasih Hagar kepada suaminya. Tapi semuanya itu bukan maunya Tuhan. Nah, ada 6 tadi penghalang doa. Kita percaya, saya yakin ketika kita melakukan itu, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Terima kasih, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin.